Apa kabar, Nak? Kabar baik, Bu. Tadi kesini belajar apa? Tadi saya belajar bahasa Indonesia, Bu. Belajar bahasa Indonesia ya? Iya. Lalu bagaimana pembelajarannya? Lancar, Bu. Saya sangat senang mengikuti pelajaran tadi. Wah, Ibu sangat senang juga mendengarkannya. Lalu kamu kesini karena disuruh atau kemauan sendiri? Saya kesini atas kemauan sendiri, Bu. Kemauan sendiri ya? Iya. Sebelumnya kamu sudah pernah nggak mengikuti proses konseling? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Iya. Jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu apa itu konseling ya. Jadi konseling itu merupakan suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa dalam memecahkan masalahnya, menghadapi masalahnya, dan mampu mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi, solusi terhadap masalahnya. Jadi dalam proses konseling, Ibu berperan sebagai konselor untuk membantu kamu dalam menemukan masalah kamu, mencari solusi terhadap permasalahan kamu. Jadi kamu di sini berperan sebagai konseli, di mana konseli sebaiknya kamu aktif dalam mengemukakan masalah-masalah yang kamu hadapi dan mencari solusi, mengkaji berbagai solusi terhadap permasalahan kamu. Iya, Bu. Saya berusaha untuk aktif dalam proses konseling ini. Tapi saya tidak mau, Bu, ketika saya menceritakan masalah saya ditahu sama semua orang. Iya, Nak, kamu tidak perlu khawatir karena dalam proses konseling ada yang namanya etika atau aturan dalam proses konseling, di mana ada salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Di mana jadi kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu takut kalau masalah kamu diketahui oleh orang lain. Oh iya, Bu, saya lega mendengarkannya. Oke, baik, Nak. Nah, sebelum kita mulai proses konseling, jadi di sekolah ini terdapat 3 konselor. Yang pertama namanya Ibu Ayu. Ibu Ayu merupakan lulusan sarjana dalam bimbingan konseling yang berpengalaman selama 4 tahun. Yang kedua ada juga yang namanya Ibu Anissa. Jadi Ibu Anissa ini berpengalaman selama 3 tahun. Beliau merupakan juga lulusan bimbingan dan konseling. Dan konselor yang ketiga Ibu sendiri yang berpengalaman selama 2 tahun dan lulusan sarjana bimbingan konseling. Lalu bagaimana dalam proses konseling ini? Kamu memilih siapa untuk mendampingi kamu dalam proses konseling? Saya memilih Ibu saja. Oke, baiklah, Nak. Kita mulai saja ya. Iya, Bu. Proses konselingnya. Kamu menemui Ibu kesini ada masalah apa, Nak? Saya ada masalah dengan teman kelas saya, Ibu. Lalu apa yang kamu harapkan dalam proses konseling ini? Saya ingin ada solusi untuk memecahkan masalah saya, Bu. Oke, baiklah, Nak. Jadi sebelum kita mulai proses konseling, kita perlu sepakati waktu terlebih dahulu. Jadi dalam proses konseling itu terdapat 2 kali pertemuan dan dalam durasi 45 menit. Bagaimana, Nak? Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Oke, baiklah, Nak. Oke, baiklah, Nak. Kita mulai proses konseling kita pada hari ini. Coba kamu ceritakan masalah apa yang kamu alami. Jadi begini, Bu, saya tidak paham kenapa saya tidak merasa nyaman dengan salah satu teman saya di kelas, Bu. Rasanya saya ingin pindah kelas saja, Ibu. Apa yang menyebabkan kamu bersikap demikian? Saya tidak suka, Bu, dengan diri. Saya tidak ingin berteman dengan dia. Kenapa kamu tidak suka dengan itu? Saya tidak suka, Bu, cara dia memperlakukan saya. Dia mengejek saya, Ibu. Pokoknya saya rasanya ingin pindah kelas saja, Ibu. Kamu mengetahui alasan Riri mengejek kamu? Iya, Bu, dia mengejek tulisan saya karena tulisan saya tidak bagus, Bu. Katanya seperti cakar ayam. Tapi saya sudah berusaha untuk berteman baik dengan dia, Bu. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk memberitahunya? Iya, Bu, saya sudah berusaha memberitahunya. Bahkan saya juga sebenarnya ingin berteman lebih baik lagi dengan Riri. Tadi kamu mengatakan ingin pindah kelas, lalu kamu juga ingin berteman baik dengan Riri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya, Bu, mungkin karena saya tidak suka dengan perilakunya, Bu. Dia suka sekali mengejek tulisan saya, Bu. Saya sangat tidak suka, Bu. Saya juga masih belajar memperbaiki tulisan saya. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan perilaku Riri yang mengejek tulisan kamu. Iya, Bu, benar, Bu.
saya jadi bingung. Di satu sisi, saya sebenarnya ingin memberitahu Riri mengenai perilakunya dan ingin berteman dengan Riri, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Kamu pasti di sana. Jadi kamu tidak suka dengan Riri karena perilakunya yang suka mengejek kamu ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Terkadang memang kita tidak suka dengan orang lain karena perilakunya. Tetapi saya sedih Bu dan kesal. Kamu merasa sedih ya? Jujur ya Bu, saya ingin Riri berubah. Lalu kamu merasa senang jika Riri dapat merubah perilakunya? Iya Bu, apalagi saya dengan Riri sekelas. Tapi karena ia selalu mengejek tulisan saya tidak suka karena ia selalu berulang-ulang mengejek saya. Jadi kamu merasa kesal dengan Riri? Iya Bu, tapi saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu merasa kesal dengan Riri karena dia suka mengejek tulisan kamu, dan kamu juga merasa sedih karena kamu sekelas dengan Riri. Iya Bu, saya kesal dengan Riri. Kamu merasa sedih karena Riri suka mengejek kamu. Iya Bu, betul sekali. Kamu merasa tidak nyaman di kelas karena kamu selalu diejek sama Riri, tapi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Iya Bu, seperti itu Bu. Lalu kamu merasa putus asa dan kecewa dengan perilaku yang Riri buat terhadap kamu, dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. Coba kamu simpulkan sebenarnya masalah apa yang kamu alami. Iya Bu, saya sedih karena semua masalah ini saya selalu diejek oleh Riri. Saya ingin Riri berhenti mengejek saya karena saya sudah belajar untuk memperbaiki tulisan saya agar lebih baik lagi. Jadi kamu merasa sedih karena berbagai kekurangan yang kamu miliki sehingga kamu kehilangan harapan. Iya Bu, saya merasa terganggu dengan masalah ini. Saya selalu kepikiran dan saya selalu berusaha memberitahu Riri, tapi saya takut Bu. Kamu merasa kesal karena kamu belum bisa memberitahu Riri. Betul sekali Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk memberitahu Riri, tapi tetap saja Riri masih mengejek tulisan saya. Kamu merasa sangat marah karena Riri masih tetap mengejek tulisan kamu. Benar Bu, pertama saya tidak nyaman berada di kelas karena Riri suka mengejek tulisan saya, dan kedua saya tidak suka diejek oleh Riri dan akibatnya saya di kelas kami tidak berteman baik Bu. Kamu merasa kecewa karena kamu tidak berteman baik dengan Riri. Iya Bu, saya merasa sangat kecewa. Kamu merasa sedih dan kamu juga merasa kecewa karena kamu tidak berteman baik dengan Riri. Iya Bu, saya sakit hati karena Riri suka mengejek tulisan saya. Akhirnya kami tidak berteman baik di kelas. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya saya ingin memberitahu Riri, tapi saya tidak tahu mau melakukan suatu usaha yang maksimal. Tadi kamu mengatakan ingin memberitahu Riri, tapi kok kamu tidak melakukan suatu usaha yang maksimal? Iya Bu, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andaikan saya bisa memberitahu Riri, mungkin dia akan mengganti mengejek saya. Kamu merasa kecewa karena tidak dapat memberitahu Riri, dan kamu ingin sekali Riri berhenti mengejek kamu. Iya Bu, andaikan saya tahu harus berbuat apa, mungkin Riri tidak akan mengejek saya lagi. Kamu merasa sedih dan kecewa karena kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti. Bagaimana usaha yang kamu ingin lakukan? Iya Bu, tetapi apakah saya bisa untuk memberitahu Riri dan membuat Riri berhenti mengejek saya? Kamu ragu dengan cara kamu memberitahu Riri nantinya dan membuat Riri berhenti untuk mengejek kamu, walaupun kamu sendiri telah mengetahui kekuatan-kekuatan untuk mencapainya. Iya Bu, saya ingin membuat Riri berhenti mengejek saya, dan karena masalah ini saya tidak berteman baik dengan dia. Kamu merasa sedih karena kamu tidak berteman baik dengan Riri, padahal kamu sekelas dengan dia. Iya Bu, saya kesal gara-gara saya tidak tahu harus berbuat apa untuk memberitahu Riri semuanya
Jadi seperti ini. Kamu merasa marah dengan diri kamu sendiri karena kamu tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana caranya untuk memberitahu Riri. Benar Bu, tapi seharusnya saya tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini Bu. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha. Bagaimana caranya agar saya bisa memberitahu Riri dan memberitahu dia untuk berhenti mengejek saya. Bagus nak, kamu merasa tidak sabar lagi untuk memberitahu dan melakukan usaha agar bisa memberitahu Riri agar dia berhenti mengejek kamu. Iya Bu, saya sudah tidak sabar ingin segera melakukannya. Oke, baiklah nak. Kalau begitu, terlebih dahulu kamu hendaknya menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Dalam menetapkan tujuan, kita perlu merumuskan tujuan dan mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam upaya pencapaian yang akan kita capai, dan apa saja yang akan kita lakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan yang kamu alami? Saya rasa yang terlibat dalam masalah ini adalah saya dan Riri, Ibu. Lalu, apa yang kamu akan lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk memberitahu Riri agar dia berhenti mengejek kamu? Saya ingin berusaha semaksimal mungkin, Bu. Bagus, nah, itu rencana yang sangat bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kamu melakukannya. Itu yang saya tidak ketahui, Bu. Di samping karena saya takut sama Riri, saya tak begitu tahu cara mengemukakan yang baik dengan orang lain. Jadi kamu mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengemukakan terhadap Riri, memberitahu Riri karena kamu takut. Untuk menghilangkan rasa takut mungkin dapat saya capai. Bagaimana caranya bisa merespon secara akurat? Kamu dapat merespon secara akurat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan kamu dapat mengkomunikasikan, berbicara sama orang lain pemahaman itu dengan kata lain atau kalimat yang tegas. Bagaimana kamu sudah paham? Iya Bu, saya paham. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kamu dapat mengkomunikasikan atau memberikan kalimat yang tegas terhadap Riri? Saya akan mencoba pada saat istirahat, Bu. Bagus, nak. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang kamu kemukakan. Misalnya kamu memberikan respon 3-4 kali. Iya Bu, saya akan mencoba untuk dapat melakukannya sebanyak 3 kali saat istirahat sekolah tiba. Bagus sekali. Nah, sekarang coba kamu rumuskan tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baik Bu, saya merasa takut pada Riri sehingga saya tidak dapat memberitahu Riri secara tegas. Karena itu saya ingin dapat membuat Riri berhenti mengejek saya. Saat istirahat tiba di sekolah, bagaimana ditunjukkannya semaksimal mungkin, dan setelah saya lakukan secara akurat sebanyak 3 kali. Bagus sekali, nak. Jadi kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah kamu yang sedang kamu alami saat ini. Iya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk berusaha memberitahu kepada Riri? Sudah Ibu, tapi tetap saja saya masih takut untuk memberitahu kepada Riri dengan tegas. Saat ia mengejek tulisan saya terdiam dan sangat sedih. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu, nak. Setelah mendengar cerita mengenai masalah kamu, Ibu akan memberikan alternatif yang baru yang kamu bisa lakukan, yaitu melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Jadi, teknik modeling langsung merupakan prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dihendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konselor. Contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah model yang disajikan melalui memberitahukan
tertentu. Contohnya seperti video, slide, rekaman suara. Nah, bagaimana pendapat kamu, Nak? Keduanya kelihatan bagus, Bu. Tapi saya masih bingung pilih yang mana, Bu. Baiklah, Nak. Baiklah, agar kamu dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya kamu menguji setiap alternatif tadi dan bagaimana kelebihan dan kerugiannya atau kekurangannya bagi diri kamu maupun orang lain. Untuk itu, kamu dapat menggunakan lembar keseimbangan ini. Silakan kamu isi. Baik, Bu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya, yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas kepada Riri. Bagaimana kamu sudah menguji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling atau simbolik. Iya, Bu, modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seseorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Tapi untuk kerugiannya saya belum mendapatkan, Bu. Modeling simbolik keuntungannya menurut saya itu bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan kerugiannya, Ibu, kita tidak bisa pastikan begitu yang ditampilkan lebih baik. Kayaknya kalau modeling langsung. Jadi kamu pilih yang mana, Nak? Saya pilih modeling langsung saja, Bu. Oke, baik, Nak. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang kamu akan lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantar dan sub langkah, baik sub langkah dari awal maupun sub langkah pengantar. Langkah mana yang menurut kamu lebih penting dari semua program itu, Nak? Saya pikir yang menjadi langkah awal yakni mempelajari teknik modeling langsung. Itu adalah langkah awal yang sangat baik. Dan mana langkah pengantar yang kamu jadikan jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantar saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung, Bu. Nah, sekarang sub langkah apa yang kamu akan lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan kedua, tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali, Nak. Sekarang kamu menetapkan waktu kapan kamu mau menyelesaikan program tersebut. Minggu depan, Bu. Baik, kamu bertekad untuk menyelesaikan program minggu depan. Nah, selanjutnya kapan kamu akan memulai kegiatan tahap awal? Waktu dekat ini, Bu. Saya tidak ingin menunda lagi, Bu. Baik sekali, Nak. Kamu sudah tidak sabar lagi untuk menunggu. Lalu, apa yang kamu akan lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Pada hari pertama saya akan melatih pengucapan, hari kedua dan ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan hari keempat saya berusaha mempraktekkan. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan kita pada saat ini, mari kita mulai sekarang. Ibu akan memberitahu teknik dari modeling langsung. Jadi sebentar kita akan bermain peran. Ibu ingin kamu berperan sebagai Riri, seperti yang dia lakukan terhadap kamu. Katakanlah pada ibu apa yang dia katakan tentang tulisan kamu. Ibu berperan sebagai kamu. Ibu akan hanya diam dan sedih seperti yang kamu katakan tadi. Ibu akan mengatakan pada Riri perasaan sakit yang kamu alami, yang tadinya kamu ceritakan. Sekarang kamu mulai sebagai Riri. Baik, Bu. Mari kita mulai. Ini tulisan siapa? Aneh, tidak bisa kebaca, kayak seperti cakar ayam. Itu tulisan saya. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Saya juga masih belajar memperbaiki tulisan saya. Tidak apa-apa, saya minta maaf ya. Bisakah kamu datang setelah pulang sekolah nanti? Bagaimana, apakah kamu sudah paham? Ya, Bu, paham. Bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apakah kamu mau melakukan sekarang atau kapan kamu akan melakukannya? Baik, Bu, saya akan coba berlatih di rumah. Ya, ibu senang mendengarkannya. Saya juga senang, Bu.
Sepertinya waktu kita sudah hampir habis dalam pertemuan kali ini. Ya Bu, Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Ibu peragakan setiap ketemu dengan Riri. Bagus nak, kamu berarti paham. Bagaimana perasaan kamu saat ini nak? Saya merasa lega Bu, semoga cepat selesai Bu. Baiklah nak, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas pada kamu untuk melakukan setiap kali kamu bertemu dengan Riri, agar dia berhenti mengejek kamu. Baik Bu, saya akan berusaha. Ibu akan memberikan catatan Ibu kepada kamu sebagai pengingat yang kamu dapat jadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan yang kamu alami. Baik Bu, terima kasih. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan hal yang kamu sudah dapatkan. Baiklah, kalau begitu boleh saya pamit Ibu untuk keluar dari ruangan ini? Ya boleh nak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang nak. Selamat siang Bu, terima kasih. Oh